Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulida Putri dengan NIM 2006997 dari Manajemen Industri Catering kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila pada generasi milenial. Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kedudukan inilah yang membuat Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia. Status yang disandang Pancasila tersebut memiliki arti bahwasannya Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Pancasila harus dilestarikan dan diamalkan oleh semua masyarakat Indonesia. Mempelajari Pancasila merupakan salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk melestarikannya. Lahirnya Pancasila tidak lepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI. Di sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar rapat dengan tema Dasar Negara. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan 5 konsep yang menurutnya cocok dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. 5 konsep dasar negara tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan catatan sejarah, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Kemudian disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mempunyai tujuan, yaitu pertama, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Kedua, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai faham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Berbagai faham dan aksi yang bertentangan dengan nilai Pancasila akan mendorong Indonesia menjadi kurang kompetitif. Padahal, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat kelima negara dengan PDB tertinggi di dunia pada 2045 mendatang. Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik. Pancasila juga akan menjadi jati diri generasi milenial. Namun, ada strategi khusus dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda, yaitu pengamalan tidak boleh dilakukan dengan metode indoktrinisasi, dan fleksibilitas harus dilakukan. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda, memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode yang sangat efektif. Strategi selanjutnya adalah penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Profesor Yan juga menerangkan nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, maka kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Sekian pembahasan saya tentang ideologi Pancasila pada generasi milenial. Maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya Gina Maulida Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.